Oke, silakan Cinta Nabi RT6, ku ganti namanya. Kores, silakan Pak Kores. Silakan Dimut tuh, dibantu. sering dimut tuh. Sip, salam malam saudara-saudari kekristenan yang kukasihi dan kalian juga harus mengasihi. Iya, tertib aja. kayak tukang obat, jangan kayak Tertib, tukang tertib. Ini obat. memang Tertib di room ini semuanya bicara tertib, nggak usah kayak gitu-gitu. Kalau nggak tertib nggak usah masuk. Oke, silakan yang tertib. Ntar gue pakai lope dulu. Pakai lope. Iya, Iya. yang tertib Jadi gimana Duran bahasanya sampai mana poligami ini? Silakan Bro Duran. Poligami nih, kata Pak Hasri nih, itu tidak ada dalilnya di dalam Quran. Oh, Hanya ada bukan dibolehkan. nikahilah 2 3 4 itu ada kan? 2, 3, 4, ya kan? Itu kan bicara tentang ya, bukan tentang perempuan yang bukan yatim. Nikahilah yang dinikahi apa anak yatim jadinya? Anak yatim. Yang dinikahi Oh, anak hadisnya. yatim. Mau Bukan yang hadisnya dinikahi atau anak yatim tafsirnya? berarti. Bukan maksud lu yang Anak yatim. dinikahi apa? Siapa? Asbabun nuzul daripada ayat itu bicara tentang Sama gue anak sholat yatim skriptura aja. yang Masa cuma pengen gue doang di dinikahi. sini yang sholat skriptura? Saras fokus dengan tema. Berarti mau pakai hadis. Atau Iya, hadis kalau dialog sama gua, Biblos dan Al-Quran, apa yang tertulis itu yang diimani. Jangan pakai pemahaman sendiri, jangan pakai tafsir pribadi. Oh. Apa yang tertulis itu yang diimani. Karena kalau kayak begitu nggak akan ada gua berita, nggak kasih ketemu. hadisnya, oke. Gua kasih Iya, hadisnya. silakan. Selama yang tertulis bicara itu gua imani, tentang- my bre. Hadis itu bicara tentang anak yatim, bukan tentang perempuan yang bukan Anak yatimnya dinikahi atau diapain? dinikahi. Iya, sekarang dinikahi berapa? 2, 3, 4 nggak? Sekarang anak yatim itu bicara tentang pengen direbut hartanya oleh walinya. Iya, itu mau direbut atau mau diapain anak yatimnya, nikahinya 2, 3, 4 nggak? Dijawab aja. Satu. Nah, terus 2, 3, 4 itu maksudnya apa? Itu perkataan Muhammad. Loh, kok ke situ larinya? Nanti gue bilang perkataan penulis, firman penulis ngamuk ntar. Lu baca hadisnya deh. Iya, maksudnya ada kata nikahilah 2, 3, 4 itu maksudnya apa, Duran? Ayo dong dijawab. Gimana sih? Jadi gini ya. Jadi gini, Muhammad bilang, carilah anak yatim kalau kamu mau menikahi hanya berdasarkan harta. Iya. Nikahilah 2 dan 3 dan 4 ya. Bar, poligami Jadi bukan itu 2 dan 3, 4 anak itu. Loh, sekarang gue tanya nih, di situ Apa ada gimana? kata jika kamu berlaku adil, bener nggak? Betul. Oke. Lo tau nggak ada ayat lain yang menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa berlaku adil? Iya, kalau misalnya udah mampu dan yakin mantap, silahkan 2, 3, 4 gitu. Kalau nggak mau ya lu jangan beriman pada Al-Quran. Tetapi Gua aja Tuhan semua Islam apa yang tertulis dalam Biblos gua bahwa imani kok. manusia, ya, Heeh. Tuhan Islam menyatakan bahwa tidak ada yang mampu berlaku adil. Iya, sekarang Aisyah soal adil atau nikahilah 2, 3, 4 129. nih. Soal adil atau poligami nih kita bahas nih. Di situ dikatakan jika berlaku adil, maka Iya. nikahilah 2, 3, 4. Cakep, Jika dulu, Masya jika Allah. Itu dia. Berarti poligami Dan ada. Gitu dong jawabnya, harus tegas. Harus tegas. Oh nggak ada. Terus itu gimana? Mau dihapus? Kenapa nggak satu grup sama Tepudin aja minta dihapus dalilnya gitu? Gua nggak bisa gua nggak mau menghapus. Ya udah, kalau Gua begitu, justru kalau nggak bisa bilang menghapus berarti ada diimani. pertentangan. Balik lagi gue bilang, sola scriptura. Imani apa yang Loh, tertulis, kalau karena lu kebenaran bilang itu dari sola apa yang scriptura, tertulis. Kalau lu bilang sholat scriptura di Iya. An-Nisa 129 dikatakan manusia tidak bisa berlaku adil. Nah, sekarang Dengan ketika demikian, tidak bisa berlaku ayat adil, maka An-Nisa nikahilah ayat berapa? 3. Maka nikahilah berapa Nggak kalau tidak bisa boleh. berlaku adil? Nggak Nikahilah boleh. satu. Kalau tidak bisa berlaku Mana? adil. Nah, ini lu berarti lu sesat nih, tidak sholat skriptura. Di mana nggak bolehnya? Gua tanya. Sesat Lah, lu kalau lu emang apa kalau lu nggak poligami? sholat skriptura, sesat lu. Al-Quran itu sholat skriptura. Emang poligami nggak boleh kan? Menurut Quran? Iya, Bener mana nggak bolehnya? Dalilnya di mana coba poligami itu nggak boleh? Di mana? An-Nisa 129. Coba dibuka hadis saudara. Gue pengen poligami tidak boleh, pengen tahu gue. Tertulisnya gimana? Iya. Coba. An-Nisa 129. Kalau lu datangnya dari tafsiran pribadi, aduh, itu tidak sholat Loh, skriptura. gua nggak tafsir pribadi, mana pernah Oh, gua kalau tafsir begitu lu pribadi. sholat skriptura dong, tertulisnya begitu dong. Iya nggak? Sekarang dikasih Iya. lihat, gue nanti An-Nisa 129 bicara apa? Kamu tidak akan bisa berlaku adil, iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Halo, Kepental ya kayaknya. Ada suara lagi gue ya? hilang apa gak sih? Suara gue hilang apa gak sih? Bagus. Dia yang terpental. Terpental atau mementalkan diri? Oh, ada kok dia nih. Ini ada. Bre, Silakan. nggak bisa lu ngefitnah gue kabur atau gimana. Dari tadi gue Iya. dari tadi gue ketawa. Dan ini gue live di channel gue loh. Iya. Iya, jadi jangan bertakia-takia main drama-drama gua kabur atau Ngapain? gimana lah. Ngapain gue tak ya?
Lo tau Kia nggak? Bukan lu bre, enggak. Ya. Duran nggak kesana soalnya. Ini yang mainin teknis di sini nih, hostnya atau co-hostnya siapa lah gitu. Kau cek jangan banyak rocos, siapa yang ngomong Serius. Gua live ini. Gua udah ngomong ke channel gua. Kau terpental bro, nggak ada kami bilang kau kabur. Nggak ada sama sekali. Gue cerita terpental. Buset, ini Mbps-nya kenceng banget gue di kosan. Udah. Mau lanjut lagi nggak nih? Terus tadi kenapa gue di mute itu lucu? Kok gue di mute itu lucu banget? Terusin. Moderator, gini loh. Ini Duran kan kekristenan terbaik untuk kalian. Kalau misalnya kalian nge-mute gua, ini mendiskreditkan keterlibatan dia di mat. Balik ke topik, gak usah framing kemana-mana. Di sini diskusi yang sehat, jadi gak usah framing. Iya, kalau kau ke mute, tinggal raise ya. Kalau kau sebenarnya nih, akan mute. Kalau lo mau framing, Slayer kalau mau framing, sebenarnya gue sedang merendahkan diri gue. Di mute 3 kali gue, bre. Rendahnya. Ini kayak Ferguson ditolong ini. Kalau kamu di sini selalu berpolemik akan di mute. Jadi orang udah ngomong kau diam aja. Ya kalau sekali lagi bilang gitu langsung tendang aja lah. Iya, jangan pura-pura. Ini gue di mute keberapa kali? Ke-7 kali. Udah, kau diam sudah, diam. Jangan kau tutup, yang lain jangan nutup ya. Tapi kau diam, tertib. Kalau kau nggak tertib, ku tendang juga keluar. Di sini diskusi tertib. Slayer. Duran itu lagi habis-habisan loh membela poligami. Gua di mute malah tewas. Ini kok polemik lagi. Kembali ke topik udah dibilang. Ya udah ayo dong. Ayo. Silakan lanjut. Kenapa gua koreng donasi namanya? Kenapa nggak Kores? Kores siapa sih? Udah. Tuhan juga. Silakan Bro Duran. Kenapa nggak? Sekarang gini. Kalau mau Kores Indomisasi kayak apa kayak? Oke, Slayer. Sekarang begini. Yes. Kalau lo bilang kan poligami kan ada dalilnya nih di dalam Quran, bener gak? Betul. Berarti ada perintah dong, bener gak? Iya. Oke. Kalau ada perintah, berarti seharusnya nggak ada boleh yang melarang, betul gak? Cakep, tepat Duran. Tuh. Oke. Lalu kenapa Muhammad melarang Ali untuk mempoligami Timah? Mana? Coba silakan dibuka. Nanya dalil sama gue. Dia nggak pernah baca. Lu nanya dalil. Ya nggak apa-apa, dibukain aja gitu. Karena gue kalau masuk ke sini nggak bawa HP, nggak bawa sound rival gue. Iya udah nggak apa-apa, ditunjukkan. Bro, cek. Kita lihat. Berarti Muhammad sedang menentang Allah. Slayer, jangan kayak gitu nyanyi. Tertik di sini. Karena gue mesti gimana? Disiplin banget dah lo. Enggak, di sini memang. Kita ngobrol tuh penuh kasih loh. Kasih itu bukan disiplin. Enggak. Slayer, tolong dong hargai. Di sini aturannya kalau tidak bisa menghargai yang bicara pasti ditendang. Tolong ya. Oke. Tolong. Santai dulu, biarin aja. Oke. Pak Irwan, gue santai nggak Pak Irwan? Mantau dulu. Ini share. Udah ya. Oke, saya share ya. Oke. Oh ya, silakan Kak. Gue bacain khusus untuk lu. Karena gue sedang merendahkan diri gue, ya. Miswar bin Makramah, dia berkata, saya mendengar Nabi bersabda ketika berada di atas mimbar. Sesungguhnya Bani Hisam bin Al-Mughra meminta izin kepadaku supaya menikahkan putri-putri mereka untuk Ali bin Abu Talib. Namun aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. 3 times, 3 kali. Kebiasaan Muhammad kan selalu 3 kali, wudhu 3 kali. Ya. Kali jika Ibnu Abu Talib mau menceraikan putriku. Padahal gue udah selama ini gue udah membela Muhammad loh. Dengan mengatakan dalil dalam Quran tidak ada untuk poligami. Tetapi lu justru menghancurkan Muhammad. Mengatakan dalil poligami ada di dalam Quran. Berarti sesuai dengan premis lu Slayer, Muhammad menentang Allah. Baca tuh, menyakiti tuh. Bacanya nggak tuntas dan menikahi putri-putri mereka karena sesungguhnya adalah bagian bacanya dari yang terakhir ya. Karena sesungguhnya putriku adalah bagian dariku. Aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Muhammad tahu kalau poligami itu akan menyakiti Fatimah. Dia tahu poligami akan menyakiti perempuan. Muhammad tahu. Berarti Muhammad itu hebat ya. Dia tahu yang terbaik untuk putrinya, tapi dia berbuat seenaknya untuk orang lain. Ya. Lanjut. Banyak yang murtad di malam ini. Udah nggak ada dia. Masih. Ada itu? Buka mic.
Apa dibuka di mute dia? Silakan. Aduh, di mute, buset dah. Makanya tolong Iya, lu guys, di-mute karena nggak punya ada. Sayyidina Ali itu Kalau punya jadi istri agama 9. Islam, jangan berjiwa Ini teroris. hadisnya masih Iya, meragukan. Bentar. lu nggak pernah punya ada. Kawan-kawan Kristen. Kayak Muhammad nggak punya Sayyidina ada. Ali itu punya Malik, istri 9. Udah Ya, kemarin Sayyidina Ali itu punya di- istri 9. Siapa bilang punya istri 1? Sebentar dulu. Yang ngomong siapa nih yang ngomong? Aku Kores. Rahasia Ali. Oke, silakan Yap, Kores. sip, thank you. Oke. Bapak Istrinya tahu nggak Sayyidina Pak? Ali 9. Ketika Fatimah itu istri yang pertama. Ketika Selanjutnya Sayyidina Fatimah- Ali menikah sampai 8 kali. Fatimah ketika hidup, Ali tidak pernah berpoligami, Pak. Sama seperti Muhammad ketika Khadijah hidup, tidak pernah berpoligami. Ketika Fatimah meninggal, barulah Ali berpoligami, Pak. Masa mesti kafir yang ngajarin? Kita kasih biar dia bisa ngomong. Masa mesti kafir yang ngajarin? Gimana Silakan sih? Kores. Saya kafir loh. Kenapa gua nggak boleh jawab? Iya, silakan. Oh, udah boleh jawab sekarang. Lah. Iya, silakan. Jangan berdelusi Kores nggak bisa jawab, Bre. Ini gua jawab sekarang. Simpel itu. Iya, silakan. Nabi Muhammad tahu bahwa Ali radhiyallahu anhu belum bisa adil. Dar, selamat datang di kebenaran, my bre. Simple perkaranya gitu. Sekarang gue bilang juga hanya gue yang sholat skriptura. Dalam soal pernikahan, Mana hadisnya yang kalau misalnya mengatakan? kamu mampu, Mana nah hadis itu yang mananya mengatakan? fake dura. Gitu Mana loh. hadis yang mengatakan? Jangan bahwa apalah, Muhammad jangan tahu macem-macem Ali sama tidak bisa Kores. adil? Gitu. Emangnya Nabi Ada bisa adil? nikahilah itu perintah. Istrinya aja berantem. Kencang gitu. Emangnya Gua Nabi tahu bisa lu adil? jangan. Lu diceraikan, Mana jadi lu diam dalilnya? aja karena lu nggak boleh cerai. Karena lu nggak boleh nikah lagi. Udah lu belum Emangnya belum Nabi mati bisa soalnya. adil? Gitu loh. Sebentar ya. Nabi mau aja Bentar. nggak adil. Itu simple soalnya. Sebentar, Kayak sebentar, gitu sebentar, tuh jawabnya. sebentar. Selayar sebentar. Yes, Bentar ya. kenapa gimana? Pertanyaan. Jangan Mana jangan dalil kayak lu? gini lah, jangan kayak Bentar. Log. Bukan, saya bukan membantah. Aja. Pertanyaannya Duran tadi kamu harus jawab. Mana dalilnya yang sesuai dengan perkataanmu? Iya itu tadi coba dibuka tadi yang Anissa Oke. nikahilah 234. Itu dibuka. Oke. Oke, dibuka. Sini gua kasih tahu. Gua kasih tahu kewajiban dan juga solusi itu di mana. Sini. Oke ya. Jadi Tenangkan semua roh-roh yang ada Ini, pada ini. kalian. Karena jawaban akan segera menyambar kepada silakan. hidayah kalian. Mana Silakan. bukan ininya loh, apa namanya? Ini tadi. Tahu ini kelakuan Nikahilah. nabinya. Nikahilah ini. 234. Kelakuan Yesus, lu tidak menikah, punya penis buat apa, Sofi Badut? Kelakuan Kalau dipakai nabimu cuma buat Oke, kencing, ngapain? selayar dikeluarkan. Oke. Cukup. Kelakuan nabimu yang Oke. bejat terbongkar abis. Sorry. Keluar. Selayar. Harus saya Nggak tendang. bagus. Sorry. Nggak Udah bisa cukup. dia diajak diskusi. Dikeluarkan aja. Nah, Nggak butuh respect kita. Itu sudah saya katakan tadi. Kalau nggak bisa, udah bagus lah. Ini ya nggak ada Enggak. kalimat. Seharusnya nih, sebentar Pak Erben. Seharusnya ketika dia mengatakan Ali tidak bisa adil, kita harus lihat bahwa Muhammad pun tidak bisa adil terhadap istri-istrinya. Oke, ada datanya bro. Ada hadisnya. Chat bro, biar ku kirim. Ada. Kalau dia kayak gitu ngerocos aja. Iya, kalau mas saya sih Kita nggak butuh. Bro, rahasia Silakan, Alif Mas. silakan. Bukan ini rahasia berarti Alif dengan ini. demikian Ada masih muslim di sini rahasia Alif. Silakan lanjutkan bro. Oke, aku nanya nih, ada Sofiatul ya? Ada sama saja Pak, silakan. nggak usah masuk Enggak, dia. sama Sofiatul aku nanya nih. Oke, silakan. Iya. Jadi pelacurnya pendeta itu gimana sih rasanya? Wah, kamu itu Kelakuan nabimu yang Oh. bejat sudah dibongkar abis. Enakan Ya, mana ikut maaf ini ya. sama ini? Islam Maaf. asli. Sama Joshua. Waduh. Maaf, ini sudah Aku saya tantang. Aku tantang, aku kasih 1 miliar. Maaf Bu, udah saya tendang. Kalau Ini mereka bisa aturannya kenal saya, boleh ya mereka menyerang betul-betul pribadi. tahu dan tidak numpang tenar kepada nama besar Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Kelakuan nabimu sudah dibongkar habis di dunia internet ini. Udah saya tendang Bu, Ya. karena di sini dilarang untuk menyerang pribadi. Jadi siapapun di Islam sini yang akan segera habis. Di dalam dunia Oke, internet ini oke. murtad Sebentar akan Pak. terjadi murtad yang besar. Ibu Syafiatul sebentar Bu. Oke, saya kayaknya perlu ngasih tahu juga. Di sini dilarang menyerang pribadi. Jadi kalau udah kayak gitu pasti saya tendang. Itu aturannya. Silakan Bu bicara. Ya, di dalam dunia internet ini tidak tersembunyi lagi, ya, apa dan bagaimana Quran. Makanya moto Al-Hayat Indonesia adalah apa yang tidak diajarkan oleh gereja. Jadi saya juga semalam ya, atau tadi pagi di tempatnya Pak Bom Bom, kenapa para pendeta hamba Tuhan ini polos?
Mereka tuh polos banget. Mereka memuji-muji, oh ini muslim baik, begini. Kenapa? Karena tidak diajarkan apa itu Islam, apa itu Quran, dan siapa itu Muhammad. Apa yang gereja tidak mengajarkan kepada kalian, itulah yang kita expose, ya. Karena kita harus defending the faith, ya. Lihat penista-penista yang sudah mereka lakukan, bagaimana mereka membahas Alkitab. Tapi orang Kristen tuh polosnya tuh minta ampun saya, ya. Bahkan mereka tuh nggak tahu loh apa yang muslim-muslim itu lakukan di belakang kita. Ya, saking begitu polosnya, saking gereja itu tidak pernah ngomongin Quran, saking gereja itu tidak pernah membahas siapa itu Muhammad, mereka mengatakan, oh sama saja kok kita ini bahkan ada siapa itu ya, mungkin satu channel yang Romo Deso itu ya, polosnya minta ampun. Nah itu cerminan gambaran, karena mereka itu tidak belajar Islamologi, mereka tidak tahu apa itu doktrin Islam, saking polosnya. Bahkan tadi Pak Bowo mengatakan, kalau di tempat kamu kan Muhammad menyampaikan firman, demikianlah firman Tuhan. Gak ada. Benar seperti yang Pak Dani katakan, taatilah aku, kata Muhammad, maka kamu sudah mentaati Allah. Jadi apa kata Muhammad harus ditaati sama seperti mentaati Allah. Nah, itulah apa yang kita expose di dunia internet ini, supaya orang Kristen, terutama orang Kristen ya, belajar, ngerti dan tidak bodoh. Dan saya cukup bersyukur kepada Tuhan, kita mendapatkan telepon banyak dari daerah-daerah terpencil. Dan saya harap teman-teman yang di daerah terpencil, di Nias, di NTT, ya, di Papua, di Kalimantan, Anda yang di daerahnya ada pergerakan memurtadkan Kristen, pemualafan, tolong lapor. Tolong Anda masuk, Anda video, Anda expose di sini, ya. Jangan lagi ada orang yang bodoh convert kepada kultus ini, teman-teman. Itu yang kita bentengi dan kita cegah. Dalam dunia internet, nggak bisa lagi dibohongi. Yang mereka tutupi, yang mereka katakan nicely, itu kita bongkar satu persatu, ya. Dan itu mereka kepanasan, kadrun-kadrun ini kepanasan, ya. Dan itu sudah terbukti karena apologetika kita bukan hanya defending the faith, tapi juga offensive, ya. Jadi sudah jelas apa yang kita bahas malam ini. Salah satunya adalah masalah mengenai poligami. Mereka kepanasan karena kita membuka pengajaran dan kelakuan nabinya sendiri. Silakan dilanjutkan. Halo. Sebentar Pak, supaya yang disampaikan. Skores dia pergi ya, udah keluar. Udah. Broduran. Saya tendang. Broduran dilanjut. Biarin aja gitu, itu jangan ditendang, biarin aja. Enggak, Bukan, maksudnya Gen. gini, dia bicara tentang mengimani Injil, tapi nggak mau dibaptis, itu kan kurang ajar, namanya fitnah aja. Ya sudah suruh baptis kok, katanya kan dia mengimani Injil, kan gitu. Tapi Muslim itu numpang tenar kepada nama besar Sofiatul Al-Hayat. jadi disuruh baptis dia nggak mau. Nah berarti dia kan si Korea, semuanya kau dengar ini ya, kau itu munafik. Kau bilangkannya kau mengimani Injil, tapi kau nggak mau dibaptis. Itu baptis itu perintah Tuhan Yesus loh. Baca ya Matius 28 itu kan. Nah sekali lagi kau jangan bicara kau itu Injili. Merasa Muslim pelaku. itu tuh tidak ada apologetikanya Pak, nggak punya ilmu. Mereka tuh cuma cara gosip. Nah itu aja bro, makasih. Jangankan itu Pak ya, jangankan soal baptis, Paskah aja mereka nggak melakukan. Itu adalah perintah Musa, perintah Tuhan. Di Bilangan pasal 9 ayat 2 sampai 4 ya. Tuhan memerintahkan agar orang Israel merayakan Paskah ya. Dan Musa memerintahkan di ayat 4 agar orang Israel merayakan Paskah. Mereka tidak merayakan kok. Kan mereka cuma membutuhkan itu, asal butuh aja baru dicomot ya. Kalau mereka mengimani dicomot gitu. Enggak benar-benar mengimani terus mereka melakukannya, enggak Pak ya. Kalau lagi butuh aja. Ini sorry tadi kalau ada yang saya tendang ya, karena di sini aturannya kita nggak boleh nyerang pribadi, apalagi tadi dia udah menghujat ya, udah menghujat. Jadi karena dari awal tadi udah saya peringati, jangan menghujat, jangan menyerang pribadi. Tapi kayaknya peringatan saya nggak didengarin, makanya ketika orang sudah menghujat sampai menyerang pribadi yang nggak bisa dikasih ampun, begitu teman-teman. Silakan lanjut. Ya tadi saya mau apakan juga sih Kores tadi, cuma kena mood saja saya bingung juga kenapa. Saya jaga apa ya sama dia tuh, memang kalau udah saya masuk bertandang ke tempat dia terus pergi aja dia tuh, nggak berani di JCC itu terus pergi dia, nggak mau kasihlah masih Juma. Nah, kalau di sini dia bertingkah gitu, merasa paling Injil, pelaku paling melakukan Injil. Bro, kalau memang itu alasanmu, kita live berdua yuk di mana, tapi ingat kau bicara kau pelaku Injil ya. Itu topiknya.
Kalau kau benar pelaku Injil, kita main di mana live-nya ya? Saya undang di sini lewat domba kecil ini. Oke, makasih gitu aja. Oke, kalau nggak ada musuh kesimpulan aja. Ya mungkin tadi ada premis yang dibangun Bro Duran tadi tuh perlu dituntaskan juga. Tentang bahwa baginda juga nggak bisa adil. Katanya ada Bro. Iya, itu kan yang tadi saya udah kasih. Jadi Ya, coba kasih dulu. Apakah Muhammad bisa adil apa enggak? Coba premisnya dia. Di dalam rumah tangga Nabi Islam ya banyak huru hara ya. Sampai terjadi ada 2 kubu. Orang sampai Allahnya aja turun tangan menurunkan ayat karena pertengkaran rumah tangga. Ini ada hadisnya ini. Udah di-share tadi, udah Yang di-share. yang ini aja, yang lebih jelas, ini kelihatan jelas ada 2 kubu. Nah, sebenarnya Zainab itu boleh dibilang dia kayak semacam apa ya? Pemicu kemarahan daripada Aisyah. Karena Zainab mengaku bahwa dia itu dikawinkan oleh Allah. Maka itu kan Muhammad ketika kawin dengan Zainab ini tanpa wali, tanpa mahar, tanpa segala-segalanya. Akhirnya riblah tuh antara Zainab dan Aisyah. Aisyah ini mempunyai kubu dengan Hafsah dan lain-lainnya. Zainab pun mempunyai kubu. Jadi kalau dikatakan banyak ustadz yang mengatakan wah rumah tangga harmonis segala macam, ya hadis nggak mengatakan seperti itu. Hadis mengatakan banyak terjadi huru hara di dalam rumah tangga. Bukan cuma di hadis, Bro. Di Quran kan juga ada tuh ayatnya. Atau contohnya, ya jika kamu berdua menyusahkan Nabi, Iya, istri-istrinya itu berantem nyusahin dia. Ya, yang ceritanya bukan berantem nyusahin, istri-istrinya Zainab dan si Aisyah, tapi berantem. Istrinya aja ada 2 kubu Aisyah sama kubu Hafsah. Itu Ibu Yulia Amita itu angkat tangan mau nanya. Jadi ini ada datanya ya, apa yang disampaikan Bro Duran ini. Ini ada semua hadisnya. Hadis Sahih Bukhari nomor 2393. Silakan kalian cek sendiri bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan data. Jangan salahkan kita yang membaca, yang menunjukkan. Ya, ini pernah dibawain dulu ya sama David Wood di case macam diparodiin bahwa Muhammad itu memakai pakaian wanita. Nah, hadisnya ini ada nih. Jadi dia mendukung Aisyah, akhirnya dia bilang wahyu tidak turun kalau tidak dalam pakaian Aisyah. Pernah dengar gak sih seorang nabi terima wahyu dalam pakaian perempuan? Ya itu dia. Ya jangan yang ini kata-kata yang ini. Jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Dia ngapain di dalam pakaian istrinya? Ya udah nggak usah diinikan lah. Main layangan di kamar mandi. Main layangan. Ame-ame. Nyabut kia. Ser katanya. Udah. Jadi gini, dengan data ini pun udah cukup, nggak usah kita framing biar aman kita, supaya panjang usia kita ini semua. Oke, kayaknya kita kasih kesempatan dulu. Yulia Amita, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan, Bu. Selamat malam. Itu yang nama Duran itu tadi ngomongnya kayak orang, katanya dia percaya Alkitab. Tapi dengar dari siapa tadi ya yang sebelumnya? Mengatakan percaya di Alkitab. Tapi dia kenapa menjudge langsung Yesus seperti itu? Berarti dia cuma mengakal-akalin kita orang Nasrani bilang percaya Alkitab, tapi untuk mencari viewer doang. Oh, si Kores maksudnya, Bu. Oh, bukan si Duran itu, Bu. Si Duran ini si Duran ini gunda kita ini. Oh, Kores. Ibu maksud Kores, Bu. Islam itu. Makanya saya tendang tadi ketika dia menghujat. Murid saya tuh, Bu. Duran dulu. Kau kalau Gak bisa aku berbong. Kalau berbong pasti batu. Apa ya? Lanjut. Ya, itu tahu lah. Manusia mabuk itu datang udah kayak baru masuk udah kayak orang gila. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu saya yang mau tanya itu yang itu dia kan dibilang halo. Iya. Kedengaran. Kan hadisnya apa ayatnya turun tuh kalau Muhammad kan dikawin tuh, kalau hadis misalnya kawin dengan siapa turun suratnya, hadis dengan siapa turun suratnya. Emangnya kalau mau kawin mengawin itu turun surat-suratan? Kayak kan surat-surat kan namanya
ini apa namanya, katanya nggak usah pakai mahar dan nggak pakai mas kawin dengan nggak pakai saksi segala. Emang itu nikah apaan gitu loh, kayak Muhammad gitu. Nabi Coba Muhammad jawab. kan dikasih Allah, Bu. Makanya perlu surat-suratan. Lanjut. Ya. Kita artinya kita bertanya saja, Bu. Kita bertanya saja karena muslimnya udah nggak ada lagi. Ya tadi si Pak Hasri ya yang bilang katanya, oh itu ya Allah yang menikahkan gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir bagaimana Allah menikahkan Muhammad kalau untuk berfirman aja harus ada perantara. Ya masalahnya Coach Shirley kan tidak ada satu wahyu pun di dalam Quran yang disampaikan Allah secara langsung. Memang. Muslim terus dia sudah bisa menikahkannya tanpa mahar, itu bagaimana? Yang mereka klaim. Yang saya mau pertanyakan sih ini ya. Ketika ada pesta nih, waktu Zainab dan Muhammad itu menikah kan ada pesta nih. Nah orang-orang ini makan ngobrol gitu loh, nggak mau pergi-pergi. Si Nabi Islam ini bolak-balik nih ke kamar, ke ruang tamu, sampai akhirnya turun ayat. Saya bingung, kenapa harus turun ayat untuk mengusir para tamu gitu loh. Surat 33 ayat 53. Coba buka deh. Surat 33 ayat 53. 33. Jadi kenapa para tamu undangan ini diusir dengan ayat gitu loh. Kan seharusnya bisa cukup, oh sorry nih gue pengantin baru, gue mau ya taulah ya kan seharusnya bisa seperti itu. Tapi kenapa harus turun ayat nih buat mengusir para tamu undangan ini gitu. 33. Waduh, ini nih udah itu namanya tamu undangan tak tahu diri. Undangan pun harus diusir ayat ya. Ya sudahlah, itulah kenyataannya. Mau boleh buat beruduran, nanti ku jawab pun nggak tahu aku, salah pula kan. Udah, biarkanlah dijawab oleh mereka yang suka bertakiah. Oke, saya pikir udah jelas beruduran. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di room. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di live YouTube di channel manapun Anda menonton tayangan ini. Apa yang sudah dipaparkan, silahkan renungkan, serap sendiri, pikirkan sendiri. Kebenaran hanyalah milik Tuhan Yesus. Oke? Dan itu menjadi milik kita ketika kita percaya kepadanya. Selamat malam, sampai di sini dulu kita malam hari ini. Damai sejahtera untuk semua yang ada di room dan semua yang ada di live di YouTube. Kita akhiri, Tuhan memberkati kita semua.